Renungan Hari Sabtu 12 Februari 2022. Yesus memenuhi kebutuhan orang banyak secara rohani dan jasmani. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 12 ayat 26 sampai 32, bab 13 ayat 33 sampai 34, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, kita semua pasti tak pernah bebas dari rasa lapar dan haus. Bahkan jujur mengatakan ke gereja pun, kadang kita menyiapkan bekal berupa snack ringan dan minuman. Rasa lapar yang berlebihan bisa mendatangkan daya lemahnya seseorang untuk melaksanakan tugasnya, atau juga bisa menyebabkan penyakit pada orang bersangkutan. Situasi ini dibaca oleh Yesus. Orang banyak yang datang hadir dalam pengajaran Yesus mengalami nasib yang sama. Yesus menilai bahwa mereka membutuhkan santapan sabda dan juga santapan jasmani, makanan dan minuman. Maka sejak awal kedatangan orang banyak itu, Ia memberikan diri secara utuh untuk mengajar dan menyembuhkan mereka. Orang banyak sangat antusias, taat dan setia mengikuti Yesus. Mereka mengungkapkan kerinduan untuk ada bersama Yesus yang sungguh-sungguh menjadi tokoh yang membawa pembaruan hidup bagi mereka. Yesus memenuhi kerinduan mereka dan meminta para murid-Nya agar memenuhi kelaparan jasmani orang banyak itu dengan makanan dan minuman. Semuanya ini terjadi karena belas kasihan Allah, belas kasihan Yesus kepada mereka. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Bagaimana tanggapan para murid terhadap permintaan Yesus? Secara spontan para murid sangat bingung dengan situasi tempat yang sunyi, jauh dari kota, dan jumlah orang yang hadir 4.000-an lebih. Atas keterbatasan mereka, jawaban ini dapat diberikan kepada Yesus. Bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya untuk dibagi-bagikan. Demikian juga dengan ikan itu, dan mereka semua makan sampai kenyang dan masih sisa 7 bakul penuh. Saya bisa membayangkan dan mengerti apa yang dibuat oleh Yesus. 7 roti, bila dibagikan satu orang satu roti, memang tidak dapat memenuhi kebutuhan 4.000 orang. Maka yang dibuat Yesus adalah Ia mengambil 7 roti itu dan membagi-bagikannya, memecah-mecahkan roti itu sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Yesus juga meminta bantuan dan mujizat dari Allah Bapa-Nya, melibatkan Allah dalam menghadirkan berkat melimpah bagi mereka, dan bukan hanya mereka semua kenyang, tetapi malah kelebihan 7 bakul penuh. Masih ribuan roti yang masih sisa. Mengapa Yesus harus melakukan tindakan ini? Karena sejak awal kehadirannya, Ia telah mengalami dan merasakan suasana penderitaan manusia. Sikap belas kasihan
adalah gerakan kedalaman jiwa dari Sang Ilahi untuk memberikan pertolongan, menyatakan kemurahan hati Allah kepada manusia. Saudara-saudari, bagaimana gerakan belas kasihan Yesus terhadap kita? Masihkah kita merasakan belas kasihan Yesus? Dan masihkah kita melihat Yesus hadir untuk memenuhi keperluan dan penderitaan umat manusia di zaman ini? Banyak tekanan, penderitaan, penyakit, banyak yang terlantar, banyak yang terjangkit virus corona, dan lain-lain. Saya yakin kini Yesus masih tergerak oleh belas kasihan dengan penderitaan anak-anak Tuhan ini, penderitaan kita semua. Hal ini meyakinkan kita bahwa di dalam kesukaran kita dapat menghampirinya untuk memperoleh kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan. Melalui gereja, umat Allah termasuk kita semua, kita dipanggil untuk melaksanakan gerakan belas kasihan Yesus. Kita diajak oleh Yesus untuk memenuhi kebutuhan dunia, masyarakat di sekitar kita dengan kepenuhan akan sabda Allah, kabar gembira Tuhan, dan kepenuhan makanan dan minuman, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Semoga kehadiran kita sungguh menjadi berkat bagi mereka. Jangan pernah berhenti untuk berbuat kasih. Dan jangan pernah berhenti datang kepada Yesus untuk memohon bantuan dan keterlibatannya dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kita. Dialah andalan dan kekuatan kita.